Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min syairi ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan muallif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina madadana ya Allah bimadadihim wa a'ta 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaisa karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim bid-din wa dunya wal akhirah syai'u lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal khairi wa dalalata ilal huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah sekalian yang sama-sama hadir, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas izin dari Allah pula, atas pertolongan dari Allah pula, dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada malam Senin ini kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang datang ke majelis taklim. Di rumah kita barangkali ada berapa anggota keluarga? Kang Redi? Ada 3 ya, dari istri pertama ya. Ada 3. Ada yang di rumah 4, ada yang di rumah 6. Istri, anak sudah balik, ada orang tua barangkali. Tapi dari sekian banyak yang di rumah, yang berangkat siapa? Cuma kita doang kan ya. Istri gak diajak, anak yang sudah balik gak diajak. Berarti dari 8 anggota keluarga yang dipilih cuma kita sama Allah. Itu di keluarga
sudah dinampakkan oleh Allah, yang dipilih cuma kita, gitu ya. Nah, lebih-lebih kalau skalanya lebih besar, satu komplek ini, satu perumahan ini, ya berarti semakin sedikit. Jadi itu bukti bahwa kita kesini ini dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang sehat malam hari ini, yang waktunya kosong hari ini, tapi oleh Allah tidak diberikan kemudahan, akhirnya tidak berangkat. Nah, itu syukur yang harus terus kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima di sisinya, dan tentu harapan kita ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu ini sedikit banyak bermanfaat. Itu yang paling penting, yang bermanfaat. Tolak ukurnya apa Pak? Manfaat itu apa? Hafal semua yang disampaikan gurunya, dari alif sampai ya misalkan, dari A sampai Z hafal semua, ya. Bukan itu. Tolak ukur ilmu manfaat itu ketika kita mendapatkan informasi ilmu, kita semakin dekat sama Allah. Pulang dari majelis taklim nih, udah deg-degan aja gitu, gemetar kita, takut kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin baik hubungan kita dengan Allah. Itu ciri ilmu manfaat. Jadi semakin kita rajin ke majelis ilmu, manfaat apa tidak, semakin dekat tidak sama Allah kita ini. Semakin bagus enggak hubungannya sama Allah. Hablum minallah, hablum minan nasnya bagaimana? Itu tolak ukurnya ilmu manfaat tuh di situ. Jadi kalau kita sudah rajin ke majelis ilmu, mendengarkan guru-guru menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, makalah-makalah para ulama, bagaimana cek sholat kita misalkan, ya. Nah, kemarin sebelum kita rajin ke majelis ilmu, kadang sholat dulu 1:30, kadang Pak ya, apa sering begitu? 1:30, jam 2 kurang 2 menit sudah injury time, tinggal peluit aja itu keluar waktu dulu. Nah, sekarang sudah hadir ke majelis ilmu, nah gitu ya, jam 12 sudah di masjid. Malah tadinya tidak biasa adzan, sekarang adzan. Ada perbaikan-perbaikan setelah kita rajin. Nah, itu tolak ukur ilmu manfaat. Khairul ilmi, kata Imam As-Sadili, ma aslahaka. Ilmu yang paling baik, yang manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin baik. Itu ilmu manfaat. Nah, yang tahu semakin baik atau tidak, ya tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri banyak. Coba di angan-angan kita ini rajin ke majelis ilmu, gimana sholat kita? Apakah semakin baik? Apakah semakin khusyuk? Apakah semakin tepat waktu? Gitu ya. Sholat sunnahnya yang tadinya malas-malasan, sekarang qobliyahnya, besok ba'diyahnya juga, terus ada penambahan kebaikan setiap kita pulang dari majelis ilmu. Nah, itu ciri ilmu manfaat. Karena di samping manfaat, ilmu juga ada yang membahayakan, Pak. Disebut ala ilmu dorun, ya. Ada ilmu nafe namanya, ada ilmu dor. Dor itu bukan pintu Pak ya. Kalau bahasa Inggris kan dor, pintu ya. Nah, ilmu yang mencelakakan kita itu ada. Ada orang yang ilmunya tiap hari bertambah. Mungkin sekarang media zamannya Pak ya. Tinggal Bapak mau saja, kuotanya aja, klik mau apa saja bisa Pak ya. Di YouTube apa saja ada. Gitu ya. Tapi semakin banyak ilmu kita, tidak ada perubahan apa-apa. Itu ilmu yang apa? Yang membahayakan kita. Ilmu yang bahkan mencelakakan kita. Karena ilmu itu minta pertanggungjawaban nanti Pak ya. Setiap ilmu yang kita pelajari nanti akan menuntut kita. Dicari-cari ya, diorek-orek saya ini, setelah dapat dicuekin saya. Gitu ya. Jadi ibarat ilmu itu ibarat perempuan yang kita incar sejak bujangan dulu, udah kena malah disia-siakan, nggak terima perempuan itu kalau disia-sia. Nah, ilmu juga kita cari ke majelis A, majelis B, setelah dapat disia-siakan, tidak iman. Jadi setiap ilmu itu nanti akan minta jawaban. Jadi kita berharap hadir ke majelis ilmu itu ilmunya bermanfaat. Nggak diukur dari banyaknya hafal hadis Pak ya, manfaat itu. Bapak hafalnya hadisnya an-nadhofatu minal iman aja misalkan, puluhan tahun hadir ke majelis taklim, tapi benar-benar diamalkan, itu lebih baik. An-nadhofah minal iman, kebersihan dari pada iman. Lihat di musola kotor, langsung ambil sapu,
lihat di halaman rumah kita, ambil satu, bahkan lebih dalam lagi, hati kita kotor, kita bersih. Terus satu hadis tapi benar-benar diamalkan, itu lebih baik. Jadi manfaat ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya hadis, seringnya, lamanya kita ngaji. Bisa jadi ngajinya sih cuma 10 menit, tapi masuk ke dalam hati, manfaat ada. Ada yang sampai 4 jam, gak ada yang nempel Pak ya. Karena orang kalau kelamaan juga, Bapak kalau kebanyakan makan daging gimana? Ya muntah juga Pak ya, enak juga gitu kan. Tapi kalau makan dagingnya seiris ya, tempe seiris, pas porsinya enak gitu. Ilmu juga sama Pak ya. Jadi sedang saja sejam aja kan udah jungkir balik mata nih Pak ya. Udah mudah-mudahan, nggak tahu bawaannya kalau dibawa ke majelis ilmu itu, waduh serangannya besar-besar itu. Iblis itu paling nggak suka. Ya kalau melihat orang sholat ya paling pahalanya buat dia saja. Karena orang yang mencari ilmu itu potensi dia baik dan potensi mengajak orang baik kalau orang ngaji ke majelis ilmu. Jadi setan paling gak mau. Tapi kalau orang sholat, orang zikir, dia hanya untuk dirinya saja. Tapi kalau orang punya ilmu, minimal istrinya diajarkan, minimal anaknya. Jadi semakin banyak orang baik karena dia mencari ilmu. Makanya setan itu paling deg-degan banget kalau ada orang. Nah itu serangannya luar biasa ya. Nah ini jadi mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, dan insya Allah ilmu manfaat ini salah satu yang menjadi apa? Amal jariah kita nanti. Di samping apa? Amal yang terus mengalir maksudnya ya. Amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Kitanya sudah wafat, pahala ilmu yang kita amalkan termasuk mengamalkan apa? Mengajarkan kepada orang lain terus mengalir kepada kita. Nah itu mudah-mudahan ilmu kita bisa menjadi amal yang terus mengalir sekalipun kita sudah wafat. Amin ya robbal alamin. Baiklah jamaah, kita akan masuk ke pembahasan halaman 24 ya. Bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang iman bir rusul. Bagaimana iman kepada Rasul, apa itu Rasul, apa itu Nabi, apa itu perbedaan Nabi dan jumlah para Nabi, yang tidak tahu persis jumlahnya para Nabi itu. Kita nggak pernah tahu persis jumlahnya Nabi. La ya'lamu adaduhum 'alal yakin. Jadi tidak ada satupun yang tahu pasti jumlah para Nabi, gitu ya. Tapi disebutkan jumlah para Nabi itu ada 124.000. Dari 124.000 ini nanti ada Rasul. Kalau Rasul kan lebih umum Pak ya. Makanya dikatakan fakullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pasti nabi, tapi nabi tidak mesti jadi rasul. Jadi lebih umum kalau rasul ya. Nah, rasul ini diutus oleh Allah ya, halaman 24 25, diutus oleh Allah, diberikan fasilitas istimewa Pak ya. Utusan Allah diberikan fasilitas yang istimewa. Yang namanya utusan, jangankan kelas nabi yang diutus untuk semua makhluk Pak ya. Semua makhluk itu bukan hanya manusia, berarti Rasul itu diutus ila kafatil khalqi, kepada manusia, kepada jin, jamadat, bebatuan, semua makhluk Allah dapat apa? Risalahnya Rasulullah. Gitu ya. Jadi Rasulullah sudah seharusnya para nabi diberikan fasilitas istimewa oleh Allah. Karena apa? Karena akan menghadapi berbagai tantangan dalam menyampaikan wahyu. Nah, ada dua kata para ulama fasilitas istimewa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, kepada para nabi. Yang pertama namanya kata ulama quwwatul hujjah. Yang pertama. Jadi nabi itu diberikan kekuatan berargumentasi, berdalil. Jadi ceritanya nggak ada para nabi mat bodoh, nggak ada Pak. Ya, baladah atau bodoh itu nggak ada. Gimana mau ngajak orang lain, gimana mau menyampaikan ilmu kalau dirinya bodoh. Maka setiap nabi diberikan quwwatul hujjah namanya, kekuatan berhujjah, berdalil, berargumentasi. Gitu ya. Makanya wajib setiap rasul memiliki sifat patona. Harus cerdas rasul itu, harus pintar.
Karena apa? Dia akan mendengarkan keluhan umat. Ada umat yang krisis ekonomi datang kepada Rasulullah, dikasih solusi. Ada orang datang kepada Rasulullah, urusan dengan tetangganya harus dikasih. Jadi kalau Rasulullah bodoh, para nabi balada, ini nggak mungkin bisa menyampaikan syariat agama Allah. Itu setiap nabi diberikan namanya kuwatul hujjah, kekuatan berdalil, kekuatan memberikan solusi kepada umatnya. Semua permasalahan bisa dijawab oleh Rasulullah karena punya namanya kuwatul hujjah. Nah, yang kedua, di samping kekuatan hujjah, para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diberikan namanya idharul mukjizat, dinampakkan, diberikan namanya mukjizat. Nah, ini di bab ini kita akan dijelaskan nomor 25 apa itu mukjizat ya. Kita sudah sering mendengar ya, tapi kita sekarang akan tahu menurut para ulama dalam kitab ini apa itu mukjizat. Ma'al mukjizatu, apa itu mukjizat? Jawabnya adalah al mukjizatu amrun khariqun lil adat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Khariq maknanya si merobek gitu Pak ya, merobek kebiasaan. Maksudnya merobek itu di luar kebiasaan. Biasanya sih Pak, orang kalau jalan di pinggir jalan ketabrak mobil, truk, nenek-nenek lagi orangnya, mati nggak kira-kira Pak? Mati banget malah ya, bukan mati lagi. Nenek-nenek jalan ketabrak truk yang kencengnya luar biasa, mati nggak kebiasaannya? Ya mati, jangan nenek-nenek, calon nenek-nenek juga pasti mati Pak ya. Tapi kok ada misalkan ditabrak, ada nenek-nenek ketabrak malah cengar-cengir gitu Pak, malah truknya yang hancur gitu. Nah, ini namanya khariqul adat, di luar kebiasaan, di luar nalar. Ada apa dengan nenek-nenek ini? Gitu ya. Tanya cepetan ya, langsung dipiralkan. Oh, rupanya punya wiridan apa misalkan ya? Rawarontek kata Kang ini. Tuh, jadi khariqul adat itu yang di luar adat, di luar kebiasaan. Kebiasaannya orang kalau ditabrak mati, apalagi kencang. Kebiasaannya apa? Orang misalkan kalau keluar rumah lagi hujan, basah nggak badannya? Nggak pakai payung? Basah. Tiba-tiba Pak Eko keluar rumah, hujan besar kagak basah. Wah, khariqul adat. Itu namanya begitu, khariqul adat ya. Sesuatu yang luar biasa, yang dicontoh tapi ini ya, Pak Eko ya contoh. Tapi banyak ilmu gitu tuh, kalau kita nyari sih nemu Pak ya, nemu banyak. Di atas air nggak tenggelam gitu Pak, bisa Pak? Iya, di atas air umumnya kan injek air tenggelam, ada gitu ya. Kalau kita takut sih ada gitu ya. Tapi kan kita pikirannya kalau amalan tuh yang penting buat rezeki awet gitu ya, rezeki lancar, rezeki itu aja kan. Nah, ini jadi khariqul lil adat, sesuatu yang di luar apa? Kebiasaan, yang di luar nalar, di luar logika manusia. Yadharu ala yadi mudda'in nubuwah. Kejadian yang luar biasa ini, kejadian yang di luar kebiasaan ini apa? Diberikan kepada orang yang mengaku nabi. Mudda'in nubuwah. Jadi nggak apa-apa, nabi dia sudah diangkat jadi nabi, kemudian mengaku apa? Mengaku nabi boleh. Beda dengan kasusnya apa? Orang tidak diangkat jadi nabi, ngaku nabi nggak boleh. Nabi Muhammad, Nabi Adam kan diangkat oleh Rasul, oleh Allah menjadi nabi. Maka setiap nabi boleh mengaku dirinya sebagai nabi. Agar apa? Liktiroh, agar dimuliakan para nabi itu. Ya. Tapi kalau selain nabi, wali nggak boleh ngaku wali Pak. Saya wali gitu kan? Nggak boleh. Jadi wali itu, mengaku wali itu biasanya dibocorkan sama wali lain biasanya. Gitu ya. Kita sering mendengar kisah-kisah wali dibongkar oleh wali yang lain. Kita nggak pernah tahu di sini barangkali ada wali gitu ya. Saya nggak tahu. Setelah misalkan ada wali datang ke sini, dikata itu yang di pojok itu yang kalau ngaji ngantuk itu wali ya. Wali murid gitu kan misalnya. Nah itu wali itu gak ada lah yang alifu waliyat illa waliyul, kaidahnya begitu Pak ya. Tidak ada yang tahu wali kecuali
Jadi kalau saya mengatakan Pak Eko wali, ya saya juga wali berarti. Gitu ya. Makanya saya nggak berani dia wali, dia bukan wali, karena saya bukan wali. Gitu ya. Nah, jadi mengaku wali pun kurang elok, kurang baik ya. Tapi kalau Nabi harus mengaku bahwa dirinya Nabi agar orang memuliakan dirinya, harus dimaklumatkan kenabian itu. Tidak boleh diprivasi. Ada Nabi diam di rumah, ada Rasul nggak mengaku Rasul misalkan. Nah, ini nanti syariat akan berhenti. Tidak bisa disampaikan kepada umat. Jadi sekali lagi, mukjizat itu diberikan kepada orang yang mengaku nabi atau orang yang diangkat menjadi nabi. Yu'zijul munkirin anil ityani bimislihi. Untuk apa mukjizat ini? Mukjizat ini yu'zijul munkirin, melemahkan orang-orang yang ingkar kepada nabi. Mukjizat ini yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, ini untuk mengalahkan orang-orang yang ingkar kepada para nabi. Ketika Rasul mengatakan ana nabiyun, ana Rasulullah, Nabi Muhammad, itu orang Mekah nggak semua percaya, Pak. Malah mayoritas ingkar, nggak percaya kepada diangkat Rasulnya Nabi Muhammad. Mungkirin namanya, orang-orang mungkir gitu ya, menolak, ingkar kepada kerasulannya Nabi Muhammad. Nah, ini setelah dinampakkan mukjizat, nah baru orang Mekah tuh mulai agak mending. Tadinya 99% nggak percaya, sekarang mending, ada 50% yang percaya. Oh, Nabi Muhammad ini layak dikatakan Rasul, Muhammad ini layak dikatakan Nabi karena punya apa? Khariqul adat, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Mukjizat itu spesial untuk para nabi. Nah, itu ya. Jadi mukjizat itu sekali lagi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar akal manusia, di luar kebiasaan, yang diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk melemahkan, untuk mengalahkan orang-orang yang ingkar kepada kenabian. Sehingga apa? Orang-orang hebat pada saat itu pun tidak bisa al-ityani bimisli, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Zaman Nabi Musa itu, Pak, tren viralnya lagi sihir-sihiran gitu, Pak. Sihir, jadi era sihir zaman Nabi Musa itu. Gitu ya. Nah, karena sihir, maka oleh Allah Nabi Musa ya diberikan ilmu yang yaitu tongkat itu. Ya tongkat jadi ular gitu ya. Itu tidak bisa apa? Tidak bisa ditiru oleh para penyihir pada saat itu. Jadi mukjizat itu kelebihan yang oleh orang lain tidak bisa diikuti. Tongkat, orang-orang Israel pada saat itu punya tongkat, tapi tongkatnya nggak bisa jadi ular. Yang cuma bisa hanya Nabi Musa. Itulah mukjizat, wataknya begitu luar biasa, diberikan kepada Rasul untuk mengalahkan orang-orang yang ingkar, dan orang lain tidak bisa meniru apa yang dimiliki oleh para nabi. Itu namanya mukjizat. Gitu ya. Nah, setiap nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya diberikan mukjizat. Biasanya mukjizat sesuai dengan kondisi umat, lagi gandrung apa umatnya pada saat itu. Ya, makanya Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Karena apa? Karena orang Arab senangnya nyair, senangnya bikin puisi, kata-kata indah. Makanya diturunkan Al-Quran. Yang Al-Quran ini mengalahkan kualitas para penyair pada saat itu. Kata-katanya tidak ada yang menyamai. Jadi penyair-penyair di Arab tidak bisa meniru satu ayat pun dari ayat Al-Quran, apalagi satu surat, apalagi satu juz, apalagi 30. Nah, itu ya. Nabi Isa kenapa bisa menghidupkan orang mati? Kenapa bisa tangannya menyembuhkan orang yang sakit tanpa diobati? Karena pada saat itu trennya tren pengobatan, tip, ya, ilmu kesehatan. Jadi orang yang paling dihormati pada masa Nabi Musa ya mereka yang Nabi Isa, orang yang punya kemampuan bisa menyembuhkan, suntik sekali sembuh, ya, kasih obat sebungkus sembuh. Nah, Nabi Isa datang punya kelebihan apa? Menyembuhkan orang gak pakai suntik, gak pakai obat, pegang sembuh, pegang sembuh. Dan orang pada saat itu gak ada yang bisa, tabib atau dokter pada saat itu gak bisa niru Nabi, karena mukjizat. Kalau mukjizat gak bisa ditiru.
Tapi kalau karomah, ada orang misalkan tetangga kita habis sholat tangannya masuk ke sajadah keluar 200.000. 200.000. Ilmunya gimana ya? Penggandaan uang gitu. Gitu ya. Itu bagaimana? Itu bisa ditiru, bisa dipelajari karomah itu. Bisa dipelajari. Tapi kalau mukjizat nggak bisa, karena khusus spesial untuk para nabi Allah. Nah, amrun khariqun lil adat ini sesuatu yang luar biasa itu memang bukan hanya mukjizat, Pak ya. Di dunia ini banyak hal-hal yang di luar logika, banyak hal-hal yang di luar kebiasaan. Amrun khariqun lil adat, tidak hanya mukjizat yang tadi saya sebutkan, ada namanya karomah. Bahkan para nabi pun sebelum jadi nabi diberikan kelebihan. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur berapa, Pak? 40 tahun. Sebelum 40 tahun dari sejak kecil sudah ajaib apa? Keistimewaan Rasulullah itu. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatus Zain, kata beliau mengutip pernyataan Imam Qalyubi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji, kata beliau. Kata Imam Qalyubi, Nabi Muhammad itu lahirnya pun beda seperti orang-orang pada umumnya. Lahirnya lam yulad, tidak dilahirkan minal farji, dari rahim ibunya. Jadi jangan dibayangkan Nabi Muhammad lahir seperti kita, ada apa? Keluar dari rahim Siti Aminah, bukan, Pak. Itu dalam kitab Nihayatus Zain dijelaskan begitu. Lam yulad minal farji. Gitu ya. Jadi dari mana Rasulullah itu dikeluarkan dari perut ibunya? Min mahallin fauqa farji wa tahta surati. Dikeluarkan dari tempat di atas rahim ibunya, di bawah surat udal ya, pusar. Jadi antara pusar dengan rahim itu ada tempat, disitulah Nabi Muhammad. Jangan berpikir gimana ya keluarnya, bi qudratillah. Kekuasaan Allah bisa bahkan tidak keluar dari apapun bisa Nabi Muhammad. Itu beda nggak Pak kira-kira? Beda. Jadi Nabi Muhammad itu dari kecil aja lahirnya udah beda, tidak keluar dari farji, dari rahim ibunya. Inilah yang disebut namanya bukan mukjizat kalau belum jadi nabi, Pak ya. Nanti mukjizat itu kalau sudah dari Rasul. Kalau masih kecil belum jadi Rasul namanya irhas. Ya. Jadi ada irhas, ada mukjizat. Kalau mukjizat itu calon Rasul dari sejak bayinya, ya. Bahkan semua para nabi lahirnya seperti Nabi Muhammad, bukan dari rahim, ya. Nabi Idris, Nabi siapa saja bukan dari rahim. Lahirnya apa? Dari tempat di atas rahim, di bawah pusar. Jadi jangan ada anggapan apa? Anggapan kenapa? Karena sosok mulia Nabi Muhammad yang nanti akan menjadi nabi tidak pantas keluar dari tempat kotor. Kalau rahim itu kan keluar apa, Pak? Keluar tempat apa? Air kencing, haid, umumnya kan? Gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak itu. Bahkan keras madhab Maliki mengatakan wa abta Malikiyah. Imam Maliki berfatwa ya, biqatli man yaqulu anna nabiyyana Muhammad yuladu min majral baul. Beliau memfatwakan boleh dibunuh katanya. Biqatli man yaqulu, orang yang mengatakan Nabi Muhammad lahir dari tempat keluarnya air kencing. Apa rahim bukan, Pak? Jadi orang boleh membunuh orang yang mengatakan, kata Imam Maliki, yang mengatakan Nabi Muhammad lahir dari rahim. Kenapa? Tidak memuliakan Nabi. Masa iya Nabi keluar dari tempat kotor. Nah itu namanya amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon Nabi. Namanya irhas. Kalau mukjizat nanti kalau udah diangkat jadi Nabi ya, namanya mukjizat. Kemudian Nabi juga apa? Wasyaqqu sadrihi, dibelah dadanya, Pak ya. Pernah Bapak dibelah dadanya lagi kecil? Langsung ditangkap bapaknya ya. Masa anak dibelah dadanya pakai kampak ya? Wasyaqqu sadrihi, Rasulullah dibelah dadanya 5 kali ya. Dalam kitab itu 5 kali. Jadi tidak hanya ketika kecil, ketika 2 tahun dibelah dadanya. Kemudian ketika mau balik dibelah dadanya. Setelah balik dibelah dadanya. Kemudian ketika mau diangkat
jadi nabi, mau dilantik oleh Allah, dibelah dulu dadanya. Kemudian yang terakhir ketika mau Isra Mi'raj, itu 5 kali Rasulullah dadanya dibelah. Jangan dikatakan mau dibelah karena dibersihkan dari kotoran, jangan Pak. Ya, kata Habib Ali Al-Habsyi itu ya, sahibul Maulid ya, Duror itu, beliau ini dibelah itu jangan dikatakan kita kan wah Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Bukan dibersihkan kotoran ya, karena Nabi itu dari kecil sudah apa kemarin? Sudah maksum Pak. Betul nggak Pak? Nabi itu sebelum jadi Nabi atau sesudah jadi Nabi, sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan dosa, nggak pernah kotor hatinya. Jadi kita sudah tidak pas kalau mengatakan Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kita kan gitu ngomongnya Pak ya. Jadi apa? Dibelah dadanya Pak untuk ditambah kesuciannya, gitu ya. Itu yang lebih pas begitu. Yazdadu tanwira kata syair itu ya. Ditambahkan tanwirnya, nurnya, cahaya di dalam hati Rasulullah. Nah itu Rasulullah. Jadi dari kecilnya lahirnya sudah beda, kemudian mengalami pembedahan wasyaqqu sadrihi. Begitu juga Nabi siapa? Nabi lain, misalkan Nabi siapa tuh? Nabi Isa alaihissalam juga sama Pak ya. Sebelum jadi Rasul dari sejak kecil sudah apa? Banyak keanehan-keanehan yang tidak dimiliki oleh bayi pada umumnya. Ketika ibunya Sayyidah Maryam, Siti Maryam itu hamil padahal tidak punya suami, wah orang-orang pada berisik nih Pak. Wah kok orang jarang keluar rumah tiba-tiba hamil. Orang kan gimana Pak itu? Umumnya Pak, ya pasti orang yang ada bahasa begini ya pantas dia kan orang sering keluar kelayapan ya kan, keluar maghrib balik jam 3 itu kan kalau misalkan maaf eksiden atau kecelakaan gitu Pak ya, kecelakaan perutnya ya ada orang ya pantas dia kan. Ini ada orang soleh, perempuan solihah, Siti Maryam jarang keluar rumah, tiba-tiba perutnya berisi, ya orang pasti wah kemana-mana omongannya, gitu ya. Akhirnya fawaqalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya, kata orang-orang di sekitarnya, engkau ini orang soleha tapi engkau melakukan syai'an fariyya, sesuatu yang mungkar. Kok bisa Maryam yang di dalam rumah melakukan kemungkaran sampai apa? Hamil gitu. Nah Nabi Siti Maryam ketika diolok-olok oleh orang sekitar, saya tidak akan menjawab apa-apa, biar nanti anak saya saja yang apa? Yang menjawab. Nah, itu akhirnya Pak Nabi Isa ketika masih kecil sudah apa? Sudah bisa berbicara. Qala dalam surat Maryam diceritakan ya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ana apa tuh? Wa ja'alani nabiyyan. Wa ja'alani nabiyyan. Inni abdullah. Itu dijawab oleh Nabi Isa yang masih bayi. Ini Abdul, saya ini hambanya Allah. Ataniyal kitabah, yang diberikan kitab. Kemudian apa? Wa ja'alani nabiyya, dan aku ini nanti akan dijadikan nabi. Jadi dari sejak kecil Nabi Isa sudah punya irhas, punya khariqul adat, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh umum. Coba kalau ada anak tetangga kecil-kecil sudah ngomong gitu, ya lari ibunya Pak. Ini anak orang bukan gitu kan? Ya gitu ya, oh anak apa gitu. Nah itu irhas. Ya jangankan para nabi Pak ya, yang calon wali saja biasanya dari kecil udah tanda-tandanya. Bapak dari 5 anak itu ada yang lebih menonjol misalkan, pasti dari kecilnya sudah beda Pak. Betul nggak Pak? Betul. Dalam kandungannya gitu, enggak, ibunya tuh nggak pernah muntah, nggak pernah sebel misalkan ya. Yang lain si anak yang kedua, ketiga 9 bulan lahir, 9, ini anak pertama sampai 2 tahun baru keluar misalkan, capeknya luar biasa. Dan itu ada Imam Syafi'i kan begitu katanya ya. Imam Syafi'i itu dalam kandungannya 4 tahun kan. Waduh hebat sekali itu. Untungnya belum ada murid saat itu ya. Kalau ada murid dapat piagam gitu. Ibunya apa? Imam Syafi'i 4 tahun Pak Imam Syafi'i mau jadi mujtahid besar yang madhabnya ajarannya sampai hari ini kita amalkan.
Itu dari awalnya udah ada khawarik, ada keanehan-keanehan. 4 tahun dalam kandungan ibunya, 7 tahun sudah hafal. Kalau hafal Quran mungkin banyak Pak ya. Ini dalam kandungan sudah 4 tahun, gitu ya, 4 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Auliya, saya sering ceritakan. Dari sejak kecil Syekh Abdul Qadir itu lahir pada tanggal 1 Ramadan subuh, menjelang subuh. Lahir itu dikasih air ASI sama ibunya nggak mau, mingkem saja rapat. Jadi nangis, tapi kalau dikasih air susu, dikasih ASI, mulutnya rapat seperti dilem. Mungkin nanti siang dikasih enggak, entar sore asar dikasih air juga. Pas ada tong-tong gitu ya, ada apa? Ada adzan maghrib, baru Syekh Abdul Qadir mau menerima air susu dari ibunya. Itu artinya apa? Syekh Abdul Qadir sejak kecil sudah puasa gitu Pak. Syekh Abdul Qadir tuh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata ibunya barangkali nanti hari kedua apa tidak lagi 2 Ramadan. 2 Ramadannya gitu lagi. 30 hari Syekh Abdul Qadir Jailani puasa. Sejak kecilnya udah begitu. Makanya pantas nanti kalau jadi Sultanul Auliya, rajanya para wali. Dari kecilnya sudah ada khariqul adat. Mana ada orang sini Pak ya, bayinya sudah puasa gitu kan. Malah bapaknya juga nggak puasa. Di sono di laut ya, kita bukan di sini. Ada ya, itu kan, itu Syekh Abdul Qadir itu khariq ya. Jadi khariqul adat itu tidak hanya mukjizat, irhas juga adalah khariqul adat. Ada lagi karomah. Jadi yang sering kita bicarakan ya, karomah juga khariqul adat, sesuatu yang di luar logika, di luar kebiasaan, yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para walinya, para kekasihnya. Wali itu apa? Wali itu pengertian wali itu apa? Kekasih. Dikatakan dalam Al-Quran wali itu al-mu'minul muttaqi. Jadi Bapak kalau yang jadi wali buat saja sudah syaratnya, beriman, bertakwa sudah. Bertakwa, takwa. Bukan takut sama istri yang tua Pak ya. Takwa tuh ya benar-benar takwa gitu. Muttaqi, mukmin muttaqi, iman yang kuat, takwa, sudah pasti jadi wali Pak. Gitu ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Al-Quran. Wali itu alladzina amanu, yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga bertakwa, atau bahasa gampangnya mukminun muttaqun. Jadi kalau wali sih masih ada pelantikannya sampai hari ini Pak. Barangkali yang mau daftar jadi wali memang ada pendaftarannya nanti ya. Mukminul muttaqi. Kalau ya wali murid bisa gitu kan. Wali-wali daya juga boleh gitu kan. Nah gitu kan. Nah tapi bisa ditempuh kalau karomah sih. Jadi berikan kepada orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah, diberikan kelebihan-kelebihan. Dari sejak sahabat sampai sekarang, wali itu banyak sekali Pak. Kalau nggak ada wali ya gulung tikar dunia ini Pak ya. Kiamat sudah kalau nggak ada wali. Jadi yang membuat Allah masih mempertahankan dunia ini kan ada kekasihnya di situ. Gitu Pak ya. Karena ada kekasihnya di dunia. Gitu ya. Kalau melihat ada mabuk, ada orang yang mabuk, ada orang yang zina, ada orang yang korupsi, Allah tuh pengen gulung tikar ini, udah beres saja, the end saja, tamat saja di dunia. Tapi mau digulung, ada wali Allah di situ sedang berzikir, sedang tahajud, sedang baca Quran, nggak jadi lagi gitu. Dalam hadis qudsi diceritakan seperti itu. Jadi yang memperlambat dunia ini kiamat, ya para wali-wali itu. Kalau tidak ada para wali, ya sudah selesai. Jadi pengangkatan wali itu ada terus Pak ya. Ada yang mastur, ada yang masykur. Kalau yang mastur yang memang ditampakkan oleh Allah bahwa kewaliannya gitu kan, bisa karomah-karomahnya dinampakkan oleh Allah. Tapi juga banyak wali yang mastur, yang mastur itu yang diprivasi oleh Allah. Tidak ada. Makanya sering dikatakan kita tuh gak boleh ngehina tetangga, tidak boleh ngehina kuli pasar, karena bisa jadi yang kita hina itu walinya Allah. Karena melacak Tuhan, memahami Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah itu lebih mudah, kata Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi, mengenal Allah itu paling gampang. Paling gampang. Allah gak makan, Allah gak minum, Allah gak melahirkan, gak dilahirkan, gampang. Allah tuh gampang kita kenalan sama Allah. Tapi kalau sama wali-wali Allah, sulit kita nebak ini wali apa bukan tuh. Karena apa?
Dia makan seperti kita makan, dia tidur seperti kita tidur. Jadi yang paling aman itu jangan suka menghina orang, karena bisa jadi yang kita hina itu adalah kekasih Allah. Kalau sudah kekasihnya dihina, jangan main-main, Pak. Urusannya sama apa? Sama Allah yang mencintai para wali. Makanya wali ini disamarkan oleh Allah agar kita hati-hati dalam hidup. Jadi para sahabat diberikan, ya. Utsman bin Affan itu di antara karomahnya sahabat Nabi Utsman bin Affan, dia itu punya firasat tinggi. Dia itu bisa melacak mana orang yang melakukan maksiat gitu. Jadi Utsman bin Affan itu kalau ada orang misalkan sebelum ketemu dia matanya melihat perempuan yang haram, yang bukan, ketahuan gitu. Oh, kamu habis ngintip ya, kamu harus habis nyuri ya. Itu Utsman bin Affan tuh karomahnya weruh sejerone menara, kata orang Jawa ya. Jadi yang dilakukan oleh seseorang itu oleh Utsman bin Affan ketahuan. Makanya yang paling ditakuti oleh para sahabat kalau ketika Utsman bin Affan ketemu Utsman bin Affan itu apa? Dia benar dulu gitu. Jadi kalau mau maksiat nanti juga mau ada Utsman bin Affan, takut ditebak-tebak gitu ya. Takut dibongkar-bongkar sama Utsman bin. Nah itu tapi ya stabil ya. Para wali-wali itu mentalnya sudah stabil. Ya kalau kita diberikan karomah yang belum stabil ya apa-apa nanti ditebak. Oh ini habis itu nebak terus kerjanya ya. Tuh, jadi Utsman bin Affan. Ada sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sahabat Nabi yang berkali-kali diracun tapi gak pernah mempan. Khalid bin Walid itu kehebatannya, karomahnya itu ya. Dikasih racun gak mati, kasih racun gak mati. Itu namanya karomah. Tapi karomah itu diberikan kepada para wali, Pak ya. Ada orang tidak sholat, ya, tidak pernah ibadah, kebal bacok misalnya, Pak. Ya bukan karomah namanya, Pak. Jadi karomah itu kepada para kekasih Allah. Nanti ada sihir namanya. Kalau sihir itu kepada hamba-hamba Allah yang tidak taat, yang maksiat, diberikan kelebihan, tapi ya membahayakan dirinya. Itu namanya karomah. Banyak sekali karomah. Jangankan para sahabat, orang-orang di sekitar kita, para guru-guru kita banyak sekali. Ya, Mbak Khalil Bangkala, Mbak As'ad Samsul Anwar, semua Habib yang masih hidup juga masih banyak. Para wali yang oleh Allah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada lagi maunah nih. Di bawahnya lagi ada namanya maunah. Maunah itu apalagi amrun khariqun lil adab. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mukmin, hamba Allah yang beriman saja. Kalau tadi kepada para wali kan dua syaratnya, Pak ya. Mukminun muttaqiyun. Beriman takwa. Dua gitu ya. Tapi kalau ini hanya mukmin saja, imannya kuat tapi belum kepada level benar-benar takwa. Ya STM aja lah gitu Pak ya. Masih hari ini di majelis, besok di kafe misalkan ya, sawer juga kan. Nah masih gitu kita ya. Nah itu tapi oleh Allah diberikan maunah, diberikan pertolongan maunah itu. Contohnya Pak maunah itu misalkan ada nenek-nenek misalkan ya, rumahnya kebakaran, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa berdiri, tapi pas kebakaran itu dia bisa berdiri sampai bisa nonjok tembok sampai runtuh gitu kan, selamat nenek-nenek. Itu namanya maunah. Karena orang nenek-neneknya bisa rajin dikir, sholatnya nggak ketinggalan gitu kan, maunah. Ada kita dulu lagi musim tsunami itu ya di Aceh, banyak orang-orang yang kena banjir tapi nggak meninggal. Itu maunah Allah, pertolongan Allah. Ini biasanya orang-orang istimewa yang begitu tuh. Namanya maunah. Jadi semua yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu ada yang memang khusus untuk para nabi, ada untuk para kekasihnya, bukan para nabi, calon para nabi dan hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, mukjizat para nabi ini luar biasa Pak ya. Kita kalau bicara mukjizat Nabi Muhammad saja itu hampir 300. Bahkan dikatakan mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu dimiliki juga oleh Rasulullah. Jadi jangan dikira yang bisa membelah laut cuma Nabi Musa saja. Jangan dikira yang bisa mematahkan besi itu Nabi Daud saja misalkan. Nabi Muhammad pun keistimewaannya memiliki mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu.
Tapi yang paling bermanfaat adalah mukjizat Al-Quran kan dirasakan sampai sekarang. Nah, dari sekian banyak mukjizat itu, oleh para ulama dibagi 4 mukjizat Nabi itu. Dari sekian banyak itu ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi semua punya mukjizat. Cuma ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang tidak. Nah, dari banyaknya mukjizat itu, yang pertama ada dinamakan mukjizat saksiyah. Kata para ulama, ada namanya mukjizat saksiyah. Mukjizat saksiyah itu apa? Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi melalui fisiknya. Jadi dari fisiknya para nabi, dari badannya para nabi itu diberikan kelebihan-kelebihan. Contohnya bagaimana? Dari telunjuk nabi keluar air. Itu kan berarti mukjizat itu keluar dari fisik para nabi. Namanya mukjizat saksiyah. Mukjizat yang ada pada fisiknya para nabi. Nabi Isa ya memegang mata orang buta, kemudian apa? Sembuh matanya, melihat matanya. Berarti tangannya Nabi Musa ini ada namanya mukjizat saksiyah. Mukjizat yang nempel pada fisiknya para nabi. Dan itu banyak sekali. Ya. Gitu. Ada lagi namanya mukjizat akliyah. Nah, ini mukjizat akliyah ini mukjizat yang bisa dirasakan ketika menggunakan logika berpikir. Ketika direnungi mukjizat ini, ketika dipikirkan mukjizat ini. Yaitu Al-Qur'an. Bapak kalau baca Al-Quran gimana Pak? Ada enggak kehebatan gitu? Kerasa ini beda banget gitu? Nah, baca Quran gimana? Biasa aja apa biasa banget gitu? Ya biasa aja. Baca Quran dengan baca Quran sama enggak Pak? Beda gitu ya. Bedanya di mana kira-kira? Ya beda aja gitu ya. Nah, kita baca Al-Quran tuh ya biasa aja. Misalkan Bismillah ya Bismillah aja gitu. Kepikiran, ke hati. Katanya Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat yang paling besar, a'dhamu mukjizat, kemarin dijelaskan. Mukjizat paling besar Nabi Muhammad. Apakah kita sudah merasakan mukjizatnya Al-Quran kira-kira? Apa baca ayat kursi kemudian setannya kabur gitu kan? Ada rasa enak. Ada adem gitu ya, enak, tentram. Kemudian ya menjadi syifa, ya ada. Nah itu jadi obat, jadi apa misalkan gitu ya. Tapi justru tidak hanya itu Al-Quran ini. Jadi mukjizatnya Al-Quran itu ketika Pak semakin digali, semakin logika kita digunakan untuk memahami Al-Quran, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Makanya sering saya katakan, kata Imam Ghazali, ketika saya membaca Bismillah hari ini, saya mendapatkan 1000 ilmu hari ini. Dari Bismillah saja Pak, baca Bismillah itu. Dan besoknya lagi baca Bismillah, dapat 1000 ilmu lagi yang baru, bukan yang kemarin itu. Setiap hari itu karena apa? Karena alatnya ada gitu kan. Kita kan kalau ke laut Pak ya, kalau ke laut dapat ikan nggak? Nggak dapat ikan apa-apa karena tidak bawa pancing, tidak bawa apa tuh? Umpan dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini ibarat apa? Ibarat ikan di dalam laut itu banyaknya luar biasa. Dari mulai ikan petek sampai ikan lumba-lumba, ikan yang paus gitu ya. Tapi kita tidak akan mendapatkan ikan sedikit pun kalau tidak membawa alat, minimal pancing lah gitu ya. Kalau bawa pancing, apalagi bawa alat itunya lebih besar, lebih banyak lagi. Nah para ulama ini ketika kepada Al-Quran itu alatnya banyak, ilmu-ilmunya banyak. Ada ilmu nahunya, ilmu sorotnya, balaghahnya, manteknya dan lain sebagainya. Makanya ketika membaca Al-Quran beda bacaannya Imam Ghazali dengan Imam Bonjol misalnya Pak ya. Apalagi dengan Imam Samudra beda. Apalagi imam yang di sini Pak Imam misalkan. Beda sekali walaupun sama-sama imam gitu ya. Nah ini karena alat yang dimilikinya berbeda. Jadi semakin banyak alatnya, semakin besar alatnya, semakin banyak mendapatkan ikan. Gitu ya. Para ulama alatnya lebih besar, lebih banyak. Nah ini jadi Al-Quran ini disebut namanya mukjizat akliyah. Akan dirasakan kehebatan, keindahan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran kalau kita memfungsikan logika kita untuk memahaminya. Jadi kalau kita hanya membaca, ya tenang aja dapatnya, ya
tidak mendapatkan hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran itu apa? Itu ya. Itu namanya mukjizat apa? Mukjizat akliyah. Gitu ya. Ada lagi mukjizat namanya mukjizat salbiyah. Gitu ya. Mukjizat salbiyah ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul dengan apa? Meniadakan fungsi benda. Mukjizat salbiyah itu dicontohkan oleh para ulama seperti hilangnya panas pada api. Itu namanya salbiyah itu kalau bahasa Jawa dedel. Dedel itu apa namanya? Menghilangkan, mencabut. Umumnya kan api itu panas Pak ya. Umumnya. Ya jangan gede-gede, jangan over ya, puntung rokok aja Pak ya. Iseng-iseng Bapak tempelin ke telinga aja kalau mau ini ya. Bukti bahwa api itu memang zatnya panas gitu. Ya, oleh Allah belum diberi panas. Tapi ketika api itu ditempelkan kepada Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah Pak, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, bardan menjadi adem, jadi hilang fungsinya. Nah, hilangnya panas pada api itu dinamakan mukjizat salbiyah. Itu mukjizat. Nah, yang terakhir ada namanya mukjizat kauniyah. Mukjizat Allah yang diberikan kepada para nabi, para rasul yang berkaitan dengan alam. Yang berkaitan dengan alam. Contoh, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu kan berkaitan dengan alam semesta itu ya, selain para nabi. Atau Nabi Musa bisa membelah laut, itu kan alam laut itu. Nah, itu namanya mukjizat kauniyah. Jadi dari sekian banyak mukjizat-mukjizat itu ada mukjizat syahsiyah yang berkaitan dengan badannya para nabi dan rasul, ada akliyah yang apa tadi, yang bisa dirasakan dengan menggunakan logika yang mendalam, dengan ilmu-ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran. Ada yang kauniyah yang ada di semesta, dan ada yang salbiyah. Ya, seperti hilangnya panas pada api kepada Nabi Ibrahim. Itu namanya apa? Mukjizat. Kemudian ma hikmatun fi idharil mukjizat. Soal ma hikmatu fi idharil mukjizat ala aidil anbiya. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya para nabi diberikan mukjizat? Buat apa tuh? Kok nabi harus ada mukjizat-mukjizat segala tuh? Apa tujuannya? Apa untungnya para nabi diberikan mukjizat? Nah, yang pertama, tujuan para nabi diberikan mukjizat itu adalah al-hikmatu fi idharil mukjizat ala aidil anbiya. Manfaat dinampakkannya mukjizat di tangan para nabi. Yang pertama adalah la ta'ala sidqihim bima idda'uhu. Mukjizat ini difungsikan oleh Allah, diberikan kepada para nabi untuk menjadi dalil, menjadi petunjuk, menjadi bukti akan benarnya para rasul. Gitu Pak ya. Jadi sengaja oleh Allah diberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran para rasul, bahwa dirinya adalah rasul. Karena apa? Itu kullu da'wa lam taqtarin bidalilin fahiya ghairu masmu'ah. Karena apa? Karena orang yang mengaku apa saja, kalau tidak ada buktinya, maka tidak akan didengar. Saya misalkan datang ke bupati, datang apa? Saya ini utusan gubernur misalkan. Ngomong ke bupatinya begitu Pak, gitu ya. Pak Bupati, saya kesini diutus oleh gubernur. Percaya nggak kira-kira bupatinya? Ya, ntar dulu. Ini saya baru lihat Anda, gubernurnya nggak pernah telepon saya, ada utusan mau ke situ kan? Jadi bupati tidak akan percaya kepada saya kalau saya ini kalau saya ini utusan gubernur, kecuali ada dalil, ada bukti. Nah, saya ini utusan gubernur, ini buktinya, ini suratnya, tanda tangan atas nama ini, akan datang ke situ. Nanti sebentar lagi gubernur mau nelpon. 2 menit kemudian gubernur nelpon, Pak, saya ngirim utusan saya ke sana. Kira-kira didengarkan nggak saya? Dipercaya tidak saya? Kenapa dipercaya? Karena ada dalilnya, ada buktinya. Nah, para nabi diutus oleh Allah pun diberikan bukti mukjizat. Mukjizat ini nanti sebagai bukti bahwa dirinya adalah para utusan Allah. Jadi tujuannya itu Pak ya. Tujuan Rasul diberikan mukjizat sebagai bukti bahwa mereka ini adalah para utusan Allah.
Allah. Karena pengakuan apa saja kalau tidak ada buktinya maka tidak diakui. Sekarang kan ada di Habib juga ada ini apa Robito apa tuh? Alawiyah, ya. Jadi nggak bisa orang saya ini Habib, oh ternyata namanya Habibi gitu kan? Habib nggak bisa. Sekarang ada departemennya, ada khusus yang ngurus-ngurus nasab itu ada. Makanya kelacak ada orang yang Habib palsu itu kelacak karena di sana ada catatannya gitu kan. Jadi dia dikatakan Habib kalau sudah disahkan oleh Robito Alawiyah. Jadi ada lembaga pengesahannya, dilacak dulu. Ya, ada orang datang ke kita misalkan saya ini misalkan orang Cirebon misalkan, yang gak langsung percaya mana KTP-nya dulu kan, buktinya dulu. Begitu dengan para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan diberikannya mukjizat kepada para nabi kata para ulama, wa tamyizu bainahum wa baina man yadda'i nubuwah katiban. Tujuannya untuk membedakan mana nabi yang benar-benar nabi, mana kadiban nabi yang palsu. Gitu ya. Jadi untuk membedakan mana yang benar-benar nabi, mana yang bukan nabi. Nabi mutanabbi namanya. Ada nabi, ada mutanabbi. Nabi itu yang memberikan kabar. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat An-Naba. Amma yatasaalun namanya surat An-Naba, artinya kabar. Jadi nabi itu yang membawa kabar. Ya, mutanabbi orang yang ngaku-ngaku nabi. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, coba tampakkan saja mukjizatnya. Oh, ada orang misalkan ngaku nabi, bisa keluar dari jemarinya beras misalkan. Tetangga kita juga bisa, ya bukan nabi, karena mukjizat itu nggak bisa ditiru. Jadi bapak jangan langsung, oh ada orang hebat di Cikarang misalkan. Apa? Misalkan dari telinganya keluar uang gitu kan, panjang berapa ratus ribu. Ternyata di Cibitung juga ada orang kayak gitu, ya bukan nabi itu sih. Karena tadi mukjizat itu an-ityani bimisli, tidak ada orang yang bisa menirunya. Gampang saja kalau itu nabi bukan tuh. Apalagi kalau kita sudah kuat imannya bahwa nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, ini jadi tujuan diberikan mukjizat untuk tamyiz, pembeda mana nabi, mana yang bukan. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, tren viral para nabi itu Pak. Jadi banyak mutanabi, nabi-nabi palsu itu banyak. Ketika zaman Abu Bakar itu sudah banyak pak nabi-nabi palsu. Ada siapa namanya Musailamah al-Kadzdzab itu ya, itu kan sudah ngaku nabi. Kemudian istrinya juga ikut-ikutan jadi nabi. Wadon gak mau kalah ini ya. Karena suaminya jadi nabi, dia juga ngaku jadi nabi. Sajah binti Harith ya namanya. Sajah binti Harith itu mengaku jadi nabi, nabi Wadon gitu ya. Emansipasi mungkin itunya ya, dalilnya ya. Harus sama dengan. Jadi nabi perempuan ada pada saat itu, nabi. Jadi banyak mutanabi itu. Ada Tulaiha, ada Aswad al-Ansi, ada Mirza Ghulam Ahmad di sini ya. Kemudian dari Bandung itu saya sering cerita Ahmad Sayuti itu ya, 77 tahun tukang cukur rambut ngaku jadi nabi. Coba bayangin. Indonesia dilawan ya. Ini orang apa tuh Ciatel ya, daerah Ciatel Bandung itu sampai viral itu dulu. Usianya 77 tahun ya. Ahmad Sayuti namanya, ngaku jadi nabi. Ya, ada Ahmad Musoddek gitu ya. Itu banyak sekali. Itu mutanabi dan itu sudah diprediksi oleh Nabi bahwa nanti setelah aku wafat akan bermunculan para nabi. Saya kunu fi ummati kata Rasulullah salasuna kadzabun. Nanti setelah aku wafat kata Rasulullah akan muncul salasuna kadzabun. 30 orang yang berdusta, yang berbohong. Kulluhum yaj'amu annahu nabiyyun. 30 orang ini kata Rasulullah akan mengaku dirinya sebagai nabi. 30 prediksinya Rasulullah. Dari zaman dulu sampai 30 ngaku-ngaku nabi. Padahal kata Rasulullah, ana khatimun nabiyyin la nabiyya min ba'di. Padahal aku ini penutup para nabi. Final sudah nabi itu enggak ada. La nabiyya ba'di, setelah aku tidak ada para nabi lagi. Nah, ini keyakinan yang harus ditanamkan. Nanti barangkali sudah zamannya sudah banyak fitnah, muncul orang-orang yang mengaku nabi, ingat bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, diberikan mukjizat itu tujuannya dua. Yang pertama untuk
menjadi bukti bahwa mereka adalah utusan Allah, para rasul ini. Yang kedua, membedakan mana nabi palsu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan tentang mukjizat. Ustaz, mau nanya Ustaz, ini di luar apa yang tema Ustaz. Jadi gini Ustaz, cara mengkodok sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Permasalahan gini Ustaz, kita kan akal balik rata-rata umur 15 tahun saja. Nah, kita nggak tahu Ustaz, itu setahun kami usiaskan kita belum tahu lah berapa kali sholat wajib yang sudah pernah ditinggalkan. Yang saya tanyakan gimana tata caranya, kata ulama-ulama itu kalau kita meninggalkan sholat wajib itu harus dikodok. Cuma permasalahannya kita nggak tahu tuh dari akal balik sekarang berapa kali. Yang kedua gini Ustaz, saya pernah baca hadis ya, terjemahan Ustaz ya. Kalau hewan yang halal dimakan itu kencing sama kotorannya itu gak najis. Contoh gini Ustaz, di Arab Saudi itu kalau jamaah umroh itu pada minum kencing onta Ustaz. Ada yang buat obat Ustaz. Kasih Ustaz. Jadi yang pertama tentang apa ya? Kodok ya, kodok. Inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu wajib bagi orang mukmin, kitaban mawquta, dan sudah ditentukan waktunya masing-masing. Jadi asar dari mulai habisnya waktu duhur sampai terbenamnya matahari sudah diatur waktunya dalam syariat kitaban mawquta. Nah, beberapa orang meyakini bahwa dalil inilah, ayat Quran inilah yang mengatakan bahwa tidak ada qada dalam sholat itu. Jadi kalau sudah keluar, misalkan Bapak belum sholat asar ya, misalkan sholat asar keluar ke rumah setengah 7, berarti kan sudah nggak bisa asar. Itu sebagian orang beranggapan menafsirkan ayat itu, ya sudah nggak ada qada-qadaan, orang udah keluar, nggak usah dilakukan gitu kan. Nah, ini ada yang kitaban mawquta. Nah, sementara mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah termasuk kita, dalil atau asas syariat ini, kita mengamalkan syariat agama Allah itu tidak hanya kepada Quran saja dalilnya. Jadi jangan langsung mengatakan kalau Al-Quran begitu maka sudah dilakukan langsung. Padahal sumbernya kita apa? Quran, hadis, ijma', qiyas kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau Qurannya begitu, nanti dulu hadisnya gimana? Karena hadis ini mubayyinan lil Quran, memperjelas maksud Al-Quran. Dalam Al-Quran ada tidak orang kalau mencuri kan dipotong Pak ya? Asyariqu wasyariqu faqtahu aydiyahuma. Orang yang mencuri itu potong tangannya. Dijelaskan nggak tangannya dari mulai pergelangan apa ini saja? Apa jarinya saja? Dijelaskan tidak dalam Quran? Tidak. Kemudian besarnya yang dicolong berapa dirham? Berapa ribu? Dijelaskan tidak? Apakah orang yang nyolong 1.000 dengan 1 juta sama tidak nanti dipotongnya? Dalam Al-Quran dijelaskan nggak? Enggak. Tuh, kalau kita hanya landasannya kepada Quran saja, nanti banyak kesalahan-kesalahan, termasuk kitaban mawquta, gitu ya. Jadi nanti dipotongnya dari mana sampai mana. Kalau ada orang nyolong, karena terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, ada orang nyolong seorang karyawan uangnya bosnya, karena berbulan-bulan tidak dibayar upahnya, akhirnya dicolong uangnya. Itu apakah sama dengan mereka yang nyolong uang bos yang tiap bulan ngasih gaji sama karyawan? Itu kan beda kasus, gitu ya. Nah, itu beda lagi nanti urusannya. Nah, termasuk ayat ini. Ternyata dalam hadis-hadis Rasulullah banyak ya mencontohkan ya. Rasulullah itu kalau mengqadha sholat itu bukan berarti Rasulullah enggak perhatian sama sholat, karena gerak-gerik Rasulullah itu akan jadi syariat.
Sengaja Allah di sholatnya di ini nih, dilambatin sedikit. Rasulullah ketika sholat misalkan harusnya 3 rakaat, 4 rakaat, bukan berarti Rasulullah dalam sholatnya nggak khusyuk masih mikirin dunia, bukan. Memang oleh Allah ini harus ada syariat karena umatnya banyak yang kayak gitu, gitu ya. Jadi tasyrih namanya, tasyrih itu syariat nanti. Jadi sesuatu yang sepertinya kesalahan sepertinya itu sebenarnya akan jadi syariat. Rasulullah sholat subuh misalkan jadi 3 rakaat. Itu berarti Rasulullah ngantuk tuh sholatnya ya, sama misalkan kan. Itu Rasulullah 3 rakaat itu dalam rangka Allah ingin memberikan syariat nanti kalau ada umatnya seperti itu, nanti ada sujud sahwi misalnya. Kemudian ada lain sebagainya. Nah, termasuk Rasulullah pun ketika ada yang tertinggal sholat itu, maka beliau mengqodoi. Ada sahabat yang tidak sempat ya, karena berbagai kesibukan yang sifatnya mendesak, akhirnya sholatnya sampai keluar waktu. Asar misalkan kalau sekarang 6:30, gitu ya. Itu dipersilahkan oleh Rasulullah. Jadi qada itu dalilnya bukan di Al-Quran, nanti dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana cara mengqadanya? Sementara kita nggak pernah tahu. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan di sana bahwa mengqada sholat itu kalau kita nggak tahu, ketika kita menyadari ingin ngodoni sholat di umur 40, ya mulai itu terus tiap hari dikodoin sampai meninggal dunia. Saya punya kiai almarhum al-Maqbulah, Kiai Mukhlas Ibni Alwan di pesantren Babakan Cuarinya gitu. Itu semenjak usia 40 sampai meninggal dunianya, setelah sholat duhur itu beliau mengimami santrinya masuk ke kamar sholat lagi. Oleh putranya, kenapa abah ini kalau di masjid ngimamin, kalau di rumah sholat lagi? Karena itu ngodoni ya, mengodoi sholat yang barangkali saya ketika muda ada yang tertinggal. Dan itu dilakukan sampai meninggal dunia. Dari 40 tahun ikhtiyat namanya, ala sabil hati-hati. Karena kita nggak pernah tahu, kan Pak Eko nggak tahu misalkan ya ada 5 kali atau 50 atau mungkin 500 sholat yang kita ketinggal. Makanya ala sabil ikhtiyat, dari mulai sekarang kalau ingin mengqada sholat itu, setiap sholat fardu sholat lagi, qodoan lillahi ta'ala gitu ya. Saya mengodoni sholat duhur ya, ini aja niatnya biasa saja, tapi ada qodoan lillahi ta'ala. Kalau adaan, kalau yang itu ya, kalau ini normal ya, qodoan lillahi ta'ala. Nah itu duhur sholat lagi, abasa sholat lagi gitu ya. Tapi kalau udah 10 saya ketinggalannya ya 10 saja. Tapi karena kita tidak tahu, maka dari sekarang sampai nanti wafat tidak apa-apa kita mengqadoni sholat-sholat yang kita tinggalkan. Nah kemudian itu Pak Eko ya. Jadi silakan Pak Eko kalau memang berkenan ingin mengqadoni ya qadoi. Setiap sholat duhur kita sholat lagi, setelah sholat asar kita sholat lagi, terus berkali-kali bertahun-tahun gitu ya. Tapi kalau udah sahanya udah ya sudah, berarti kan dot pakai persamaan. Nah kemudian hewan itu ada hewan makul, ada ghairu makul namanya. Ada hewan yang boleh dikonsumsi, ada yang tidak. Ya yang dikonsumsi sudah banyak kita ya, ada ayam, ada kambing dan lain sebagainya. Ada yang ghairu makul, tidak boleh dikonsumsi. Nah, bagaimana gitu ya? Bagaimana kalau ada hewan misalkan air kencingnya? Nah, setiap hewan itu ya air kencingnya najis, termasuk manusia. Air kencingnya najis ya, kambing ya najis, kuda ya air kencingnya itu dalil fikihnya memang begitu. Fikih bahwa setiap air kencing, mau itu dari hewan makul atau ghairu makul, itu najis. Ayam bukan kencing Pak ya. Kambing kencing ya najis. Misalkan ada babi misalkan kencing ya apalagi. Babi kan dalam Islam kita ghairu makul, tidak boleh dimakan. Jadi yang haram dimakan ya najis, yang suci pun yang boleh dimakan pun tapi ada mustasnayat nanti ya, ada mustasnayat, ada pengecualian. Jadi syariat agama itu enggak blek haram enggak ada. Ada pengecualian. Darurat. Nah, kalau onta seperti di Arab itu beberapa orang alim ustaz juga pada minum karena memang ada syariatnya begitu, ada hadisnya. Karena mengandung ada obat katanya. Itu memang berarti itu namanya mustasnayat.
kencing itu yang diperbolehkan. Tapi zaman sekarang ya, itu karena kondisi saat itu kan mungkin obat belum terlalu banyak, gitu ya. Kalau bapak mau ya silakan, gitu kan. Kalau apa bahasa Jawa tegel gitu ya, tegel mau aroma kencing itu diminum ya silakan. Ittiba sunnah misalkan ya. Tapi kalau sekarang kan rumah sakit sudah banyak. Mungkin di Arab Saudi juga nggak semua orang minum air kencing onta mungkin ya. Karena obat sudah banyak yang enak, yang manis, yang mungkin fungsinya lebih bagus gitu kan. Kondisi saat itu memang tidak ada lagi obat kecuali itu barangkali. Nah karena hukum itu akan terus berubah. Al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya, dulu ketika zaman penjajah pakai celana itu haram, khususnya Nahdlatul Ulama mengharamkan khususnya orang pesantren pakai celana nggak boleh, sirwal namanya, sawal kata orang Jawa, sirwal nggak boleh pakai celana tuh, apalagi pakai dasi, nggak boleh, haram itu orang-orang pesantren, gitu ya. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari mengharamkan pakai apa? Mengharamkan pakai celana. Kenapa? Karena yang pakai celana saat itu adalah penjajah, ya, penjajah. Bukti bahwa kita melawan penjajah, kita tidak akan ikut-ikutan gaya-gaya orang penjajah, gitu kan? Jadi bukti perlawanan orang pesantren pada saat itu tidak berpakaian seperti penjajah. Penjajahnya udah kabur, banyak kiai yang pakai celana, pakai celana, malah banyak anak-anak yang pakai dasi, malah jadi presiden Gus Dur itu kan? Iya. Tuh, kenapa? Jadi hukum itu bisa berubah-ubah. Wujud dan wa'adaman tergantung alasannya apa? Alasannya para ulama-ulama NU pada saat itu mengharamkan dasi dan celana sebagai bukti kebencian mereka kepada para penjajah. Saking bencinya pakai pakaian kayak penjajah nggak mau, gitu. Saking bencinya, bentuk perlawanan. Tapi setelah penjajahnya ke sana kan, pulang ke kampung halamannya sudah kalah, ya pada sarungan oke, celanaan oke. Walaupun ada yang tetap bertahan sarungan karena lebih efektif katanya ya. Tinggal set gitu, cepet Pak Eko ya. Nggak pakai, wah kelamaan keburu mati lampu katanya kan. Kalau pakai celana keburu mati lampu. Nah, kalau pakai sarungan tarik sedikit langsung apa tuh? Kasih tikjos katanya kan. Nah itu Pak Eko ya. Jadi harus dipahami bahwa setiap syariat itu ada mustasnayat, ada pengecualian. Ya ada pengecualian. Memang semuanya najis, tapi yang itu ada dalil memang yang memperbolehkan. Tapi tidak harus gitu kan. Sunnah itu tidak harus gitu kan. Tidak harus, apalagi di zaman sekarang yang obat-obatan sudah banyak pilihan gitu kan ya. Silahkan. Dan insya Allah orang Indonesia nggak biasa minum gitu kan. Minum jamu aja kan kadang kita, aduh gimana ya malah gitu. Itu barangkali. Yang lain ada nggak? Cukup ya. Cukup Ustaz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.